Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa Bunga TV dimanapun berada, berjumpa lagi bersama saya Lia Permatasari di program kita Sehat Bersama RSUD Haji Hanafi Muara Bungo ya. Baik, untuk hari ini saya kedatangan narasumber ya dari RSUD Haji Hanafi ya, ada Dokter Anggiat ya, spesialis urologi ya. Kita coba sapa dulu Dokter Anggiat ya. Halo dokter. Ya, halo. Apa kabar saya dokter ya? Sehat, Mbak Dia. Sehat ya. Ini kayaknya kalau dari penampilan ini apa sudah berumah tangga dokter ya? Sudah. Sudah ya, kirain masih muda. Tapi masih muda kok. Masih kira masih Iya. bujangan gitu kan, Oh, masih masih muda bujangan, gitu. iya. Oke. Jadi asal dari mana nih dokter? Saya dari Jambi Dari asalnya. Jambi. Iya. Oke, jadi bergabung di RSUD Haji Hanafi Muara Bungo sejak kapan dokter? Saya di sini sejak bulan April. Baru bulan April kemarin. Oke, berarti belum sampai 1 tahun dokter? Iya, belum 1 tahun. Jadi domisilinya memang udah di Bungo atau? Domisili saya di Bungo. Domisili Di di Bungo. Bungo. Berarti semua keluarga sudah di Bungo Iya, dokter. sudah Oke di ya. Jadi hari ini kita bersama Dokter Anggiat ya selaku spesialis urologi ya, di mana pastinya banyak orang ya datang ke dokter saat sudah merasa nyeri atau mungkin sulit buang air kecil atau mungkin sudah menemukan benjolan ya di organ reproduksinya. Padahal sebagian besar gangguan pada saluran kemih dan organ reproduksi bisa dicegah dan bisa ditangani lebih efektif dan diketahui lebih awal. Tapi nanti kita akan bertanya langsung bersama Dokter Anggiat ya. Oke, jadi dokter, jadi bisa dijelaskan sedikit ya apa saja sih secara singkat mengenai spesialis urologi dan kenapa sih dokter lebih tertarik untuk mengambil spesialis urologi gitu? Oke. Yang pertama kita memperkenalkan dulu apa itu urologi ya. Iya. Urologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang sistem saluran kemih, baik pria maupun wanita, dan juga sistem reproduksi pria. Iya. Nah, kalau sistem reproduksi wanita itu nanti masuknya ke obsgin ya, ada obstetri dan ginekologi gitu. Iya, SPOG gitu. Iya. Nah, khususnya kalau organ-organnya yang terlibat di urologi itu yang pertama ginjal, terus yang kedua itu ureter. Ureter itu adalah saluran di antara kandung kemih dan ginjal, dan selanjutnya itu organ reproduksi pria, gitu. Meliputi alat kelamin pria dan buah zakar dan juga struktur-struktur di sekitarnya seperti itu. Oke ya. Jadi urologi ini juga lebih ke pria dan wanita gitu ya dokter? Iya. Untuk saluran kemihnya mulai dari ginjal sampai dengan ureter dan juga tadi apa dokter yang ketiga? Dan sistem reproduksi pria. Reproduksi pria. Oke. Jadi kenapa dokter lebih spesifik atau lebih tertarik ya gitu dokter mengambil menjadi dokter spesialis urologi? Oke, ceritanya ini waktu dulu saya masih sekolah ya. Iya. Masih sekolah itu kan ada namanya koas ya. Iya. Koas itu setelah kita menyelesaikan pendidikan sarjana S1, kita ada praktek itu namanya koas sebelum jadi dokter gitu, selama 1,5 sampai 2 tahun gitu. Nah, di situ saya masuk ke kamar operasi dan saya melihat ada operasi yang menurut saya saat itu sangat canggih gitu, dengan menggunakan kamera dan tanpa ada luka operasi sama sekali, itu bisa menghancurkan batu saluran kemih gitu. Nah, awalnya dari situ saya tertarik, kok sepertinya canggih ya ini operasinya. Nah, setelah itu saya ingin mempelajari lebih lanjut dan akhirnya saya memilih untuk belajar urologi seperti itu. Oke, jadi setelah melihat kerjanya seperti apa, prosedurnya gitu ya dokter ya, jadi malah lebih tertarik untuk mengambil dokter spesialis urologi. Jadi kalau untuk di RSUD Haji Hanafi ini untuk dokter spesialis urologi ada berapa dokter? Baru satu, baru saya sendiri. Iya. Jadi emang kalau masalah kandung kemih ya atau ginjal dan segala macamnya mungkin kita bakal ketemu sama dokter ganteng ini ya, dokter Anggiat ya. Oke, nah jadi untuk layanan ya dokter, apa saja sih layanan urologi yang tersedia di RSUD Haji Hanafi ini yang saat ini dokter yang sudah tersedia? Oke, layanan itu ada di poliurologi ya. Yang kedua ada di kamar operasi. Kalau untuk di poliurologi kita ada USG dan juga uroflowmetri. Kalau USG itu kita bisa melihat struktur ginjal dan struktur kandung kemih, itu bisa terlihat dari USG. Dan setelah itu kalau uroflowmetri itu kita bisa menilai pancaran
buang air kecil pasien seperti itu. Misalnya pasien-pasien yang mengalami pembesaran prostat biasanya mengeluhkan kok pancarannya melemah seperti itu. Dan pasien-pasien dengan ada yang namanya striktur uretra, itu penyempitan di saluran kemihnya, itu biasanya juga kita periksa dengan menggunakan uroflowmetri tersebut seperti itu. Dan untuk di kamar operasi kita sudah cukup lengkap ya, dari untuk penyakit-penyakit batu itu sudah bisa digunakan ureterorenoskopi atau RIRS dan juga PCNL, dan lebih familiar mungkin masyarakat menyebutnya dengan laser ya, dengan laser batu, laser prostat juga sudah bisa dilakukan di Rumah Sakit Umum Haji Hanafi ini. Oke, jadi itu. kalau untuk ketersediaan alat sudah lengkap gitu Ya, dokter ya. sudah lengkap. Dan untuk SDM-nya bagaimana dokter? Kalau untuk SDM ya sudah cukup ya, sudah cukup. Untuk di RSUD Hanafi ini juga sudah teman-teman perawat juga di kamar operasi juga sudah mulai bisa untuk mengikuti teknik-teknik operasi di urologi seperti itu. Oke, ya, jadi untuk pemirsa Bungo TV, khususnya masyarakat Kabupaten Bungo ya, jadi kalau ada menemukan benjolan atau merasa nyeri saat buang air kecil ya, langsung cepat datang ke RSUD Haji Hanafi ya untuk bertemu bersama dokter Anggiat ya, agar bisa dilihat, bisa ditangani dengan cepat sebelum terlambat seperti dokter ya. Oke, jadi kalau untuk masyarakat sendiri dokter, masyarakat di daerah kita ya, apakah sudah cukup menyadari pentingnya memeriksa kesehatan saluran kemih dari pasien-pasien yang sudah datang di poli ya dokter Iya. setiap harinya? Saya rasa sudah cukup ya sejak adanya pelayanan urologi di Rumah Sakit Umum Hanafi ini, juga masyarakat juga sangat terbuka, mana sekarang kan juga sudah mulai media sosial sangat gencar sekali ya. Mereka juga sudah mulai mencari informasi, dan ada juga yang konsultasi melalui Instagram saya seperti itu. Saya ada keluhan begini dok, apa sebaiknya saya periksa ke urologi atau ini bukan gejala urologi seperti itu. Nah, menurut saya dari situ juga masyarakat khususnya di Muara Bungo ini ya sudah aware lah terhadap kesehatan mereka, khususnya untuk penyakit di saluran kemih seperti itu. Luar biasa sekali ya. Jadi dengan kedatangan dokter Anggiat ya, yang baru dari bulan April dengan sekarang udah bulan Oktober, baru beberapa bulan, tetapi antusias dari masyarakat mengenai kesehatan dari saluran kemih mereka sudah banyak ya untuk melakukan pengobatan atau mungkin konsul bersama dokter Anggiat. Dokter sendiri kalau melalui Instagram bisa ya kalau konsultasi? Bisa, boleh ya. Kalau untuk praktek pribadi itu bagaimana dokter? Oh enggak ada praktek ya? pribadi saya. Jadi kita kalau mau ketemu sama dokter langsung ke poli RSUD Haji Hanafi gitu. Iya, poli urologi. Ya. Oke, jadi itu untuk pemirsa Bungo TV ya, untuk sedikit pengenalan ya untuk seluruh masyarakat, terutama untuk pemirsa Bungo TV yang sedang mendengarkan tayangan kita ini. Nanti kita akan berbincang kembali bersama dokter Anggiat di segmen kita kedua. Jadi untuk pemirsa Bungo TV jangan kemana-mana, tetap di Bungo TV, selalu di hati. Oke, pemirsa Bungo TV, kita masih di program Saya Bersama RSUD Haji Hanafi Muara Bungo. Tentunya masih bersama dokter Anggiat ya, spesialis urologi yang tadi kita udah sedikit mengenal ya, apa itu urologi dan peran RSUD Haji Hanafi terhadap penyakit-penyakit yang berhubungan dengan urologi ya. Nah, kita akan kembali bertanya bersama dokter Anggiat, apa saja sih penyakit urologi yang paling sering ya dokter, yang paling sering dijumpai di RSUD Haji Hanafi? Apakah itu hanya untuk masyarakat Kabupaten Bungo atau mungkin ada dari keluarga yang dari daerah sebelah gitu ya, daerah sebelah gitu? Kalau penyakit yang paling sering ditemui ya, yang paling banyak saya selama ini itu batu ya, batu saluran kemih, baik di ginjal, di ureter maupun di kandung kemih. Yang kedua itu pembesaran prostat. Itu kalau pasien-pasiennya nggak hanya dari
Kota Bungo ya. Ada yang dari Sarolangun, dari Bangko, Iya. dari Tebo, Iya. dari Damas Raya juga ada beberapa yang ke sini seperti itu. Oke, oke. Jadi kalau untuk pasien-pasien berarti banyak juga yang dari daerah luar gitu ya? Iya, banyak yang dari daerah luar. Setiap harinya itu datang dengan keluhan yang sama gitu, Dokter? Macam-macam, ada yang dengan kencing berdarah, ada yang nggak bisa kencing, ada yang sakit pinggang sih paling sering. Iya, sakit pinggang. Ya. Nah, kebayang nggak sih yang ada di pikiran kita kenapa kencingnya bisa berdarah gitu? Kenapa gitu ya? Nanti kita akan bertanya juga sama Dokter Anggiat gitu. Nah, kalau untuk batu ginjal, Dokter, batu ginjal dan infeksi saluran kemih itu sering kita dengar gitu. Nah, sebenarnya apa sih penyebab utamanya gitu, Dokter ya, sehingga terjadinya infeksi pada saluran kemih dan ada juga batu di dalam ginjalnya gitu, Dokter. Iya, Nah, mungkin bisa dijelaskan juga cara pencegahannya bagaimana juga? Iya, kalau terjadinya batu itu banyak ya faktor penyebabnya itu. Tapi yang paling sering itu karena biasanya pada kurang minum air putih, gitu. Pada kurang minum air putih, terus urinnya menjadi kental dan terjadi penumpukan dari mineral-mineral. Mineral-mineral dari kan tubuh kita ini mengeluarkan mineral-mineral. Nah, tapi kalau kita kurang hidrasinya dan itu mempercepat terjadi penumpukan. Nah, penumpukan itulah yang menyebabkan terjadinya batu. Nah, batu itu kan sebagai benda asing nih jadinya di dalam tubuh kita, otomatis terjadi peradangan. Nah, peradangan itulah yang menyebabkan terjadinya kencing berdarah seperti itu dan juga infeksi seperti itu. Jadi kalau kencing berdarah itu urinnya yang berdarah atau emang darahnya yang keluar gitu? Darah bercampur urin. Oh, darah bercampur. Iya, darah bercampur urin kencing berdarah itu. Itu memang berarti yang dibilangi orang minum itu kita minimal harus 8 gelas per hari. Iya. Dan dengan adanya kita kekurangan minum itu bisa mengakibatkan infeksi saluran kemih. Betul. Nah, anjurannya itu 1,5 sampai 2 liter per hari kalau bisa, minimal. Iya, minimal. Itu air putih gitu ya, Dokter? Air putih. Tidak termasuk dengan minuman yang kita minum seperti es teh misalnya, Iya, nggak termasuk. gitu. Karena kandungannya kan sudah beda. Oh, beda. Seperti itu. Oke. Jadi mineral-mineral tersebut yang akhirnya yang tidak bisa terbuang oleh urin, akhirnya mengeras menjadi batu gitu, Dokter? Mengeras seperti menjadi batu. Jadi itu dari pola makan kah atau bagaimana? Bisa dari pola makan. Pola makan itu yang paling sering terjadi karena penumpukan basa purin ya. Penumpukan basa purin itu biasanya ada di sayur-sayuran tuh, dan paling banyak juga di kacang-kacangan seperti semua kacang ya, kacang tanah, kacang merah, kacang kedelai, terus jengkol, pete, nah itu ati ampela, kulit ayam, nah itu banyak yang mengandung basa purin. Nah, basa purin inilah nanti yang terjadi menyebabkan timbulnya batu jika terjadi penumpukan seperti itu. Sementara kita sendiri dianjurkan loh, Dok, untuk makan sayur. Gitu. Sementara dalam sayur juga ada purin, itu bagaimana itu? Ya, itu hidrasinya harus cukup seperti itu. Kalau kita banyak makan sayuran tapi hidrasinya kurang, ya terjadilah proses pembentukan batu. Jadi walaupun kita makan makanan yang mengandung kaya akan purin dengan diimbangi dengan air putih, tidak bermasalah. Oh, tidak bermasalah. Jadi tidak ada halangan lah seperti itu, hambatan buat Anda yang mungkin pecinta sayur atau mungkin pecinta jeroan gitu. Tetap boleh kita konsumsi. Ya yang namanya secara berlebihan juga nggak boleh juga gitu, Dokter, ya. Makanya semua yang berlebihan itu kan tidak baik. Tidak baik. Termasuk kalau berlebih berat badan. Juga. Oke, jadi intinya secukupnya saja. Makanlah di saat kita lapar dan berhentilah ketika kita kenyang gitu ya. Betul. Oke, sedikit bisa lah bahasa pribahasa ya. Oke, jadi untuk pecinta jeroan jangan khawatir, jangan takut ya. Tetap aja konsumsi secukupnya, yang suka makan sayur ya, dan juga makan-makan berjenis kulit ya, jangan kulit orang aja. Selagi itu kulit sapi, kulit ayam nggak masalah. Tetap dikonsumsi sesuai dengan takarannya saja ya. Oke, jadi dengannya kanker prostat, Dokter. Dan kita juga pernah dengar istilah kanker prostat gitu, atau kanker kandung kemih. Ada juga kanker kandung kemih, Dokter? Ada. Nah, apakah untuk di daerah kita sendiri ini ada untuk kasus itu, Dokter? Ada. Saya ada berapa pasien ya, ada
Ya tidak banyak sih, cuma 2 pasien dua pasien kanker prostat, dan kanker kandung kemih ada sekitar 4 pasien kayaknya 4 pasien. ada dan itu warga sini sih, dari warga Bungo ini. Warga dari Bungo. Iya, memang nggak banyak tapi butuh monitoring ketat kalau untuk pasien kanker, karena kan ya semua pasien kanker itu kan paling banyak terjadi penurunan atau imunosupresan ya. Imunnya itu jadi rendah karena ada sel yang asing di dalam tubuhnya seperti itu. Nah, itu kita butuh proses pemantauan yang khusus lah dibandingkan dengan pasien yang bukan kanker seperti itu. Oke, jadi kalau untuk kanker prostat atau kanker kandung kemih itu bisa disembuhkan gitu, dokter? Bisa disembuhkan. Oke, jadi untuk di Kabupaten Bungo ada beberapa lah kasusnya gitu. Itu lebih banyak ke pria gitu, dokter? Pria. Kalau kanker prostat sudah pasti pria, karena yang punya prostat hanya pria. Iya, nggak maksudnya kan kanker kandung. Kalau kanker kandung kemih perempuan sih yang ada juga ya? Ada juga di sini. Oke. Ya. Jadi hati-hati ya buat yang laki-laki ya, Yeah. Untuk penyakit kanker prostat dan juga atau kanker kandung kemih yang pastinya bisa terjadi kepada siapapun. Dan itu kalau sudah divonis kita ada kanker prostat atau kanker kandung kemih itu kalau untuk resiko menular tidak ada gitu, dokter? Oh, menular tidak ada. Menular tidak ada. Jadi tidak ada penularan terhadap si penderita dengan orang lain seperti itu ya. Nah, jadi tanda-tanda awal yang harus diwaspadai apa nih, dokter? Tanda-tanda agar kita bisa datang lebih awal lagi gitu. Jadi atau istilahnya mencegah lebih baik daripada mengobati deh, yang lebih pasnya lagi, dokter. Ya, kalau untuk mencegah ya seperti tadi ya. Ya, makanan tadi. Minum yang cukup dan makanan yang rendah purin tadi ya. Ya. Tapi kalau untuk tanda-tanda ya yang pertama itu mungkin sakit pinggang ya. Sakit pinggang itu tuh kita harus bisa bedakan dengan sakit punggung. Kalau sakit pinggang itu di samping ya, di samping, samping belakang sini. Nah, tapi kalau sakit punggung itu biasanya di tengah-tengah. Nah, itu biasanya karena tulang belakang, bukan karena ginjal. Kalau sakit pinggang karena ginjal itu biasa dia di samping dan bisa menjalar ke perut depan atau ke selangkangan seperti itu kalau nyeri pinggang. Dan nyerinya bisa kapan saja gitu, tiba-tiba, dan biasanya sulit untuk ditunjuk dengan nyerinya di mana, itu kita nggak bisa nunjuk gitu, karena dia nyerinya bersifat kolik. Terus yang kedua ya kencing berdarah. Kalau sudah pernah kencing berdarah atau kencingnya pernah berpasir-pasir atau keluar seperti batu seperti itu, sebaiknya segera ke urologi, karena biasanya kalau udah ada yang keluar tuh yang kecil, biasanya masih ada yang di dalam. Gitu. Jadi itu baru serpihan ya? Iya, itu serpihannya. Kayak lagu apa ya ada serpihannya? Ada yang tahu? Jatuh ya. Oke, jadi itu beberapa tanda yang harus kita kenali dan harus kita waspadai ya. Jadi kalau seandainya udah kencing berdarah itu udah termasuk yang nggak fisiologis aja gitu, dokter. Betul. Jadi kalau kita udah melihat kok darah sih, biasanya kan yang keluar urin gitu kan, urin putih atau bening atau mungkin berwarna kekuning-kuningan. Nah, kenapa ini bisa berdarah gitu ya? Ya udah, berarti kalau udah kita nemu tanda-tanda seperti itu ya cepat langsung datang ke Poli RSUD Haji Hanafi untuk mendapatkan penanganan dan pengobatan dari dokter Anggiat. Oke ya. Nah, kalau untuk seberapa penting nih, Dok? Pasti penting banget tentunya ya. Seberapa penting sih kita melakukan deteksi dini dalam penyakit-penyakit urologi? Kalau pertanyaannya seberapa penting ya sangat penting. Sangat penting. Karena ginjal itu termasuk organ vital ya di dalam tubuh kita ya. Tentu setelah jantung dan paru-paru ya. Karena kalau orang sudah gagal ginjal ya itu memang nanti selanjutnya ya terjadi fungsi imun jadi turun, terus keseimbangan elektrolit dan cairan-cairan di tubuh juga sudah tidak bisa diseimbangkan, dan sampah-sampah yang ada di dalam tubuh kita sudah tidak bisa keluar. Nah, itu mau nggak mau ya sebelum terjadi seperti itu sebaiknya ya itu deteksi dini itu sangat penting, karena batu ginjal itu ya bisa menyebabkan gagal ginjal gitu. Makanya kalau ginjalnya itu sudah tersumbat kiri dan kanan, nah itu termasuk salah satu dari kondisi gawat darurat urologi seperti itu. Makanya tadi itu seberapa penting deteksi dini pada urologi seperti itu.
ya. Jadi quality overthinking sangat penting banget untuk seluruh manusia tentunya ya. Jadi kalau kita mengalami namanya sakit pinggang itu apalagi menjalar sampai ke bagian perut dan bagian selangkangan ya itu cepat kita periksa gitu. Jangan ditunggu-tunggu atau mungkin jangan diurut-urut gitu dokter ya. Oh iya, Gitu ya. perut itu nggak boleh diurut ya. Iya. Haram hukumnya. Haram ya. Haram ya. Jadi misalnya sakit pinggang ini nih kayaknya ini kelamaan berdiri atau kecapean kemana bisa ngangkat jadi diurut gitu. Iya. Jadi itu bisa lebih memperburuk keadaan gitu ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah ya datang ke Vaskes atau fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan segera dan dapat ditindaklanjuti ya. Oke, jadi itu untuk segmen kedua kita. Jadi untuk pemirsa Bunga TV jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi bersama Dr. Anggia di segmen ketiga. Tetap di Bunga TV, selalu di hati. Baik, pemirsa Bunga TV, kita masih melanjut obrolan kita bersama Dr. Anggia di segmen kita ketiga ya. Ini kita lebih ke mitos atau fakta ya, atau mungkin lebih ke lifestyle atau gaya hidup dari seseorang ya. Tentunya gaya hidup atau yang kita lakukan atau perilaku yang kita lakukan setiap harinya pastinya itu akan menjadi suatu kebiasaan gitu dokter ya. Jadi ciptakan suatu kebiasaan yang menurut kita itu baik ya, lakukan secara permanen. Tapi kalau emang ada kebiasaan kita yang mungkin kita merasa janggal atau ini kurang sehat nih atau kurang baik ya, lebih baik kita berubah dari sekarang agar mendapatkan hasil yang sesuai yang kita harapkan. Intinya yang harapan kita selalu sehat ya, nggak ketemu sama dokter Anggiat gitu dokter ya. Iya, jangan sering-sering ketemu saya jangan di sering-sering rumah ketemu sakit. Dokter, di rumah sakit. Tapi kalau di luar rumah boleh ngopi ya. Oke, ada juga sih orang-orang bilang ya dokter ya, sering menahan kencing. Ini kan terkadang mungkin kita mau pulang, mau kebelat pipis, tapi ada aja lah di rumah gitu kan. Nah, jadi dengan adanya kita sering menahan buang air kecil, apakah itu bisa menyebabkan orang batu ginjal gitu? Itu benar atau hanya mitos saja dokter? Benar ya? Benar. Itu karena terjadi lama-lama kita awalnya mungkin males ya. Banyak yang males kalau mau pipis itu males karena harus ke toilet atau toiletnya jauh gitu ya, atau misalnya dari kondisi ruang ber-AC seperti itu lagi nyaman gitu mengerjakan sesuatu gitu, nantilah seperti itu. Nah, itu mau tidak mau terjadi penumpukan di situ yang saya bilang tadi, mineral seperti itu. Nah, jika ini sering terjadi yang awalnya hanya karena males seperti itu, nah lama-lama kan menjadi habit, menjadi kebiasaan seperti itu. Nah, kebiasaan inilah nanti yang membuat proses terjadinya pembentukan batu itu menjadi lebih cepat seperti itu. Oke, jadi benar ya untuk yang suka nahan pipis. Jadi kalau emang udah ada respon suruh pipis ya udah pipis, nggak usah ditahan-tahan. Ya walaupun ya kita misalnya sesibuk apapun ya udah itu yang harus kita lakukan terlebih dahulu. Dan pastinya dengan adanya kita menahan pipis itu bisa mengganggu konsentrasi juga gitu dokter ya. Iya, kan tubuh kita ini kan sudah dibikin sama Allah SWT dengan sedemikian rupa ya, ada alarmnya seperti itu. Oh, ini udah penuh nih kandung kencingnya ya. Kita sebagai manusia yang taat dan hanya sudah diberikan kemudahan lah ya, organ tubuhnya lengkap, tinggal pipis aja kok susah. Mungkin seperti itulah kira-kira. Jadi biar nggak pada malas pipis. Jadi sudah ada respon, udah ada alarm, ya udah pipis aja gitu. Yang terkadang sulit itu dok kalau kita lagi di dalam kendaraan, misalnya lagi naik trouble gitu. Jadi terkadang suatu nggak mau berhenti gitu. Oh nggak bisa berhenti kak, kami lagi kejar target gitu ya. Nah, jadi terpaksa nahan itu ya. Ya kalau bisa disentil aja sopirnya gitu ya. Iya, disentil aja telinganya misalnya. Nggak tahan lagi udah boleh banget nih bang gitu, udah pipis di sini gitu. Oke, jadi ternyata benar ya untuk menahan pipis itu bisa mengakibatkan batu ginjal ya. Ya bukan hanya pipis saja yang dikasih alarm oleh Tuhan gitu dokter, lapar pun seperti itu juga. Betul, sama ya.
atau mungkin ada sesuatu yang rasa sakit, hipotalamus kita pasti akan bergerak, oh kamu harus ini loh, oh, kamu harus ini gitu ya. Nah jadi kalau untuk pria dan wanita dok, jadi siapa sih yang paling beresiko ya untuk terkena penyakit saluran kemih ini? Hampir sama ya, tapi lebih banyak pria ya. Ini karena mungkin aktivitas pria kan lebih banyak ya, sehingga risiko dehidrasi itu lebih banyak terjadi dengan pria seperti itu. Yang terjadi. Jadi ini beresiko pria gitu dokter ya. Tapi sama aja pria sama wanita. Sama, tapi kemungkinan lebih ke pria gitu ya. Jadi yang harus kita lakukan nih dok, peran kita ya atau pola makan atau olahraga dan kebiasaan harian terhadap kita terhadap kesehatan urologi kita bagaimana nih dok? Kalau olahraga ya anjurannya seperti secara umum ya, minimal kalau bisa itu latihan kardio itu bisa dengan treadmill jalan pagi atau jogging gitu, atau dengan renang minimal 30 sampai 45 menit sehari selama 5 kali dalam seminggu ya. 5 kali dalam seminggu seperti itu. Dan pola minum juga minimal kalau bisa tadi 2 liter, 1,5 sampai 2 liter lah sehari seperti itu. Dan mengurangi makanan-makanan yang tinggi basa purin yang seperti kacang-kacangan, kacang tanah, kacang merah, kacang kedelai, jengkol, pete, ati ampela. Itu semua enak semua tuh sebenarnya? Iya, sebenarnya enak semua itu ya. Kenapa semua yang enak dilarang? Iya. Biar kita tidak berlebihan. Biar kita tidak berlebihan. Ya, sesuai dengan takarannya saja. Betul. Jadi mitos nih dok, apa saja mitos umum ya yang masih sering ditemui ya saat dokter selaku dokter urologi ya, mitos umum apa yang masih sering dokter temui saat menangani pasien gitu? Karena kan setiap pasien itu pasti berbeda-beda karakternya gitu dokter. Iya. Pasti ada yang lucu gitu kan. Kalau mitos ini ya, pasien-pasien di sini itu menganggap kalau misalnya batu di laser itu tidak langsung habis gitu. Nah ada itu salah satu pasien saya nanya, dok nggak sebaiknya di operasi terbuka aja biar habis kalian batunya, seperti itu katanya. Nah itu saya edukasi ke pasiennya, karena tindakan-tindakan yang kita sebut dengan minimal invasif sekarang itu stone free rate-nya atau angka bebas batunya itu sudah tinggi gitu. Jadi nggak harus dengan menggunakan operasi terbuka itu bisa menghabiskan semua batu yang ada di dalam saluran kemih, seperti itu. Jadi banyak yang masih beranggapan kalau nggak di operasi terbuka nggak habis batunya, seperti itu. Padahal dengan adanya di laser itu juga bisa memecahkan. Ya, betul. Dia memecahkan terus dikeluarkan melalui urin. Iya, nanti dikeluarkan melalui urin. Itu pasien ini bisa tahu batunya keluar itu dari mana dokternya? Dia nanti keluar memang berbentuk batu atau? Bukan, nanti jadi serpihan-serpihan seperti debu. Oh, serpihan seperti debu. Biasanya kan pasien itu setelah operasi hari pertama masih menggunakan kateter. Nah nanti di selang kateter itu kelihatan tuh serpihan-serpihan kayak debris gitu, debu gitu bercampur urin. Nah itulah batu yang sudah pecah. Iya. Emang sih terkadang pasien ini lucu ya dokter ya. Mereka kalau belum suntik mereka nggak berobat. Ya, betul, kan? ada juga yang seperti itu. Yang ada di pikiran mereka tuh suntik dulu itu baru obat gitu. Ya. Karena kan tidak semuanya harus disuntik gitu dokter. Betul. Nah, seperti juga untuk batu ginjal dan tidak harus dioperasi gitu ya. Masih bisa di laser, kenapa nggak di laser saja? Jadi meminimalisir deh gitu. Ya. Oke, jadi banyak untuk karakteristik atau kriteria dari setiap pasien itu pasti berbeda-beda. Jadi kita sebagai pasien ya kita harus mengikuti deh arahan dokter seperti apa. Kalau dokter mengatakan operasi ya udah ikutin. Kalau dokter mengatakan laser ya sudah ikutin. Pastinya yang disampaikan oleh dokter itu pasti saran yang terbaik gitu ya dokter. Tidak Insya yang terbaik lah. Ya itu yang terbaik lah untuk pasien. Oke, nanti kita akan berbicara kembali di segmen terakhir kita, di segmen keempat. Jadi untuk pemirsa Bunga TV yang kemana-mana, kita masih bersama Dr. Anggiat di Bunga TV Selalu di Hati.
Sobat TV, kita masih di set bersama RSUD Haji Nafi Muara Bungo. Tentu kita masih bersama Dokter Anggiat di segmen kita keempat ya. Ini kita lebih ke interaksi dan ajakan untuk masyarakat, tentunya untuk masyarakat Kabupaten Bungo ya. Siapapun itu ya, laki-laki perempuan ya, pokoknya seluruh masyarakat Kabupaten Bungo untuk dapat menyimak ya, atau mungkin bisa memahami ya mengenai apa yang akan disampaikan oleh Dokter Anggiat ya. Oke dokter, apa sih yang ingin dokter sampaikan ya dokter ya kepada masyarakat ya yang masih ragu ya untuk memeriksa masalah-masalah saluran kemih ataupun reproduksi. Terkadang kan masyarakat ini ada yang merasakan nyeri gitu dokter ya, tetapi mereka enggan untuk ke vaskes dengan alasan yang mungkin takut nanti kalau emang ada apa-apa jadi malah kepikiran gitu dok. Yang pertama pastinya jangan takut ke dokter ya, karena dokter itu pasti akan memberikan pilihan-pilihan yang terbaik untuk pasiennya seperti itu. Misalnya pasien ada batu saluran kemihnya gitu. Nah itu belum tentu langsung dioperasi seperti itu. Ada tempatnya untuk batu-batu yang berukuran kecil itu masih bisa kita berikan obat saja gitu. Nanti batunya bisa keluar sendiri selagi itu ukuran batunya masih masuk di ukuran saluran kemihnya seperti itu. Nah yang kedua itu jangan males untuk berobat kalau sudah ada gejala seperti itu. Kalau udah ada gejala kan berarti pasiennya kan sudah tahu kan sebenarnya, udah ada alarmnya gitu. Oh saya udah tahu nih saya sudah sakit, tapi kenapa nggak berobat? Ya karena males seperti itu. Karena ada itu beberapa pasien saya yang datang sudah sekitar setahun 2 tahun mengeluhkan gejala batu saluran kemih. Pas saya periksa ya batunya udah sebesar ginjalnya seperti itu. Nah itu kan nanti untuk penanganannya harus pastinya kan lebih sulit dibandingkan batu yang berukuran lebih kecil dibandingkan batu yang ukuran seperti itu. Jadi memang ada ya berarti dokter ya obat untuk membuat kita ingin buang air kecil? Gitu? Iya. Okay. Itu obat diuretik namanya. Obat diuretik itu dia memicu untuk ginjal memproduksi kencing lebih banyak, sehingga untuk ibaratnya batu yang ukuran kecil itu didorong lah sama urin biar dia bisa keluarnya lebih cepat seperti itu. Jadi batu itu beradanya di dinding saluran gitu ya dokter ya? Iya betul, berada di dalam salurannya seperti itu, bukan di dinding ginjalnya. Jadi di tengah-tengah ginjal itu ada saluran nanti terhubung ke ureter namanya sampai nanti dia dibuang ke kandung kemih. Dari kandung kemih nanti ada saluran lagi namanya uretra. Yang cewek lebih pendek karena yang cowok ada penis kan, ada penis, dalam penis itu ada uretra lagi seperti itu. Nah situlah namanya saluran kemih kita itu sepanjang itu. Jadi dengan adanya kita buang air kecil terus, batu itu akan terdorong ya dengan urin yang akan keluar seperti itu. Harapannya seperti itu gitu. Betul. Kan. Oke, jadi kalau untuk alur dok, prosedur ya, jika kita ingin berkonsultasi ke poliurologi di RSUD Haji Nafi ini berarti kita harus ada keluhan dulu gitu dokter ya? Harus ada keluhan, terus ini kalau kita menggunakan BPJS tetap bisa gitu dokter? Bisa menggunakan BPJS di sini. Nanti minta rujukan dari vaskes satunya ya, baik itu di puskesmas maupun di klinik Pratama, bisa langsung ke RSUD Hanafi seperti itu. Jadi tetap bisa menggunakan BPJS kesehatan ya. Tapi kalau urgent, berarti kita nggak perlu pakai rujukan lagi dokter, langsung ke IGD-nya gitu? Ya bisa, misalnya nyeri sekali pinggangnya atau kolik biasanya kan. Kolik renal itu biasa langsung ke IGD, nggak apa-apa. Terus yang kedua bisa tidak bisa kencing sama sekali, pasien-pasien pembesaran prostat tuh biasanya. Nanti di IGD bisa ditangani dan langsung dipasang selang kateter gitu. Atau kencingnya berdarah terus sampai keluar stolsel atau gumpalan darah seperti itu. Nah itu sebaiknya juga ke IGD gitu. Atau juga bisa sudah tidak keluar kencingnya, nah atau kita sebut dengan anuria, kencingnya sedikit sekali cuma beberapa tetes dok selama sehari ini gitu. Nah itu juga termasuk kegawat daruratan urologi. Nah itu sebaiknya langsung ke IGD seperti itu. Berarti kalau yang tidak bisa kencing dia rasain kencingnya ada tapi air urinnya tidak keluar gitu dok? Tergantung dia persarafannya masih bagus atau tidak. Kalau persarafan kandung kemihnya masih bagus, dia masih bisa merasakan kebelet gitu, sakit sekali itu kata orang. Ya tapi tidak keluar, udah ngeden sekuat-kuatnya tapi nggak bisa keluar. Tapi kalau pasiennya
sudah tidak bagus persarafannya atau kita sebut dengan neurogenic bladder. Nah itu pasiennya kadang kandung kencingnya udah bengkak sampai ke pusar, itu kita bisa raba tuh. Pasiennya santai-santai aja, nggak ngerasakan apa-apa seperti itu. Jadi kalau untuk yang lansia bagaimana dok? Kan ada tuh lansia yang mereka tidak menyadari kalau mereka tuh pipis gitu dokter. Oh iya, Los bisa, aja gitu. bisa mengompol juga bisa seperti itu. Nah mengompol nanti itu sebenarnya pemeriksaannya sebaiknya menggunakan urodinamik namanya. Tapi di sini kita belum tersedia. Mungkin insya Allah tahun depan nanti sudah ada pelayanan itu seperti itu. Oh berarti ada ya dokter ya lansia yang mereka tuh tanpa mereka menyadari mereka udah urinnya sudah berserakan gitu ya. Oke. Ya, jadi itu ya untuk langkah-langkah untuk berobat ke RSUD Ajian Afi, tetap bisa menggunakan BPJS dan kita harus mengikuti alur. Kalau tidak urgent ya kita harus sambil rujukan dulu ke vaskes pertama dan baru kita langsung ke RSUD yang atau rumah sakit yang kita tuju lah seperti itu ya, dan baru kita di pendaftaran dan bisa langsung ditangani oleh dokter urologinya. Oke ya. Jadi kalau pesan khusus deh dok, pesan khusus untuk masyarakat Kabupaten Bungo ya tentunya dalam menjaga kesehatan urologi sejak muda gitu. Jadi ya pesan untuk anak-anak muda sekarang gitu, jangan menganggap enteng dengan kebelet gitu ya dokter ya. Jadi bisa kita tahan-tahan, oh nantilah kayak gitu-gitu. Pasti bisa berujung ke dampak yang lebih serius gitu. Ya, mungkin yang pertama itu ya, kalau misalnya sudah ada gejala itu jangan malas untuk berobat, karena banyak sekali pasien-pasien saya yang saya bilang tadi sudah sangat telat lah waktu berobatnya seperti itu, udah numpuk batunya sebesar-besar ginjal baru berobat seperti itu. Terus yang kedua ya minum air putih yang tadi yang cukup, karena terutama anak-anak muda ya, saya lihat di Bungo ini anak-anak mudanya rajin berolahraga, di jogging tuh di mana depan patung kuda, terus di sini juga di stadion saya lihat mayoritas lah hobi berolahraga. Nah itu kebiasaan yang sangat bagus, tapi jika diiringi dengan malas minum air putih, nah itu kan jadinya berdampaknya negatif seperti itu. Jadi dengan lifestyle yang anak muda sekarang yang Gen Z gitu dokter ya. Iya, Gen Z. Jadi mereka kan lebih banyak nongkrong terus Betul. di kafe-kafe. Jadi dengan adanya mereka banyak mengkonsumsi kafe seperti itu dan seperti itu berdampak nggak dok untuk batu ginjal? Berdampak. Karena yang namanya kopi atau teh itu kan nanti urin kita menjadi lebih pekat. Nah itu sebaiknya kita minum air putihnya itu 2 kali lipat itu. Gitu, biar nanti dia balance istilahnya seperti itu. Soalnya dia minum kopinya 1 gelas ya kan, ngobrolnya 5 jam misalnya kan. Nah itu kalau misalnya kopinya 1 gelas ya air putihnya 2 gelas seperti itu. Jadi biar aman ya 1:2 lah seperti itu. Jadi kan tetap terhidrasi seperti itu. Juga kopinya cuma 1 gelas, ngomongnya 5 jam. Iya. 5 jam kasihan dong yang kopinya kan. Jadi harus balance juga lah dengan kita duduk gitu. Iya. Oke. Jadi dengan adanya kita minum kopi 1 gelas diiringi dengan air putih. Iya, 2 pastinya gelas, air putih. Ya. Atau air mineral yang 1 botol ya untuk membantu keseimbangan. Kenapa? Karena dengan kopi dan teh bisa membuat urin jadi pekat gitu. Iya, betul. Oke, iya jadi buat pesan buat yang ngopi ya boleh-boleh saja sih, tapi harus seimbang. Oke dokter, karena waktu kita juga udah berada di pukul yang sudah ditargetkan, itu berarti kita harus pamit dari ruang dengar pemirsa Bungo TV semuanya. Terima kasih. Semoga apa yang sudah disampaikan oleh Dokter Anggiat, ya pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh beliau bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita bisa merubah perilaku yang tadinya kurang baik atau kurang sehat menjadi kelebihan yang lebih baik lah, seperti hal yang positif lah ya. Karena apa, untuk merubah sesuatu itu tidak semudah membalik telapak tangan. Jadi dengan adanya niat, insya Allah pasti akan ada jalan untuk melakukan perilaku yang lebih sehat lagi. Kalau gitu kami pamit. Terima kasih dokter Anggiat atas waktu kesempatannya sudah bersedia hadir di studio kita ya. Besok kalau kita undang bersedia untuk hadir lagi dokter ya. Iya, dengan tema yang lain lagi gitu ya. Kalau gitu kami berdua pamit. Akhir kata kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bungo TV selalu di hati.